IC Talk. Mohon maaf Bapak Ibu. Welcome back to TIC Talk, Testing, Inspection, and Certification Talk. Bersama Sepi pada siang hari ini akan membahas tentang sertifikasi halal, namun tidak sendiri. Di sini ada Mbak Ulan dan juga Mbak Fairuz yang akan menemani kita untuk bisa membahas sertifikasi halal. Apa kabarnya Mbak Fairuz dan juga Mbak Ulan? Alhamdulillah baik. Sudah makan siang semua ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke. Mbak, langsung aja nih. Mengenai sertifikasi halal, Indonesia sebenarnya berpotensi untuk bisa menjadi produsen halal nomor 1 di dunia karena akan didukung oleh mayoritas masyarakat muslim terbesar juga. Dan menurut Mbak Ula nih, sertifikasi halal itu apa saja sih Mbak? Oke, selamat siang Mas Sevi. Kalau sekarang nih kita bicara terkait halal ya, perlu diketahui bersama nih, untuk saat ini Indonesia itu belum menjadi produsen makanan halal nomor 1 di dunia seperti itu. Kita masih kalah dengan negara-negara Asia lainnya yang sebetulnya bukan mayoritas muslim malah ya, dibanding kita yang mayoritas muslim, tapi kita belum jadi nomor 1 nih dalam produsen makanan halal seperti itu. Kemudian karena hal tersebut, pemerintah ini memang mempunyai tujuan besar ya, bahwa Indonesia suatu hari nanti harus menjadi produsen halal dunia gitu. Makanya kenapa kita nanti di 2024 itu sudah diwajibkan seluruh produk makanan ataupun barang dan jasa juga diwajibkan untuk bersertifikat halal seperti itu. Oke. Gitu. Kalau kita bicara lagi terkait definisi halal ya, mungkin kalau misalnya kebanyakan orang-orang nih tahu halal itu hanya sebatas no pork, no lard seperti itu ya. Benar. Seperti yang banyak di resto di mall seperti itu. Tapi kalau kita pelajari lebih jauh, lebih dalam lagi, itu halal itu lebih luas gitu. Tidak sebatas no pork, no lard. Banyak hal-hal lain ya yang perlu ditelaah lebih jauh, butuh diidentifikasi lebih jauh terkait ini halal atau haram seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita bicara definisi, kalau dalam bahasa Arab itu halal itu adalah hal yang diperbolehkan ya dalam syariat seperti itu. Benar. Kemudian haram ya yang jelas pasti dilarang seperti itu dalam syariat. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan ini itu sudah tertuang semua ya pastinya di Al-Quran, di hadis gitu, atau pendapat para ulama seperti itu. Kemudian kalau kita bicara sertifikasi halal adalah sertifikasi produk, sertifikasi jasa. Nanti itu akan membuat suatu definisi di mana produk halal adalah produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang halal, kemudian juga diproses di fasilitas atau di sebuah ruangan atau di sebuah tempat yang tidak terkontaminasi najis. Oke. Berarti nanti output dari sertifikasi halal ini adalah sertifikat halal. Oh, label dari produknya itu sudah halal seperti itu. Oke. Dan menurut Mbak Fairuz nih, gunanya dari sertifikat halal itu apa saja sih? Sebenarnya ini sangat-sangat menarik ya terkait dengan sertifikasi halal ini, karena adanya mandatory halal certified product itu sendiri nanti ke depannya mulai dari 2024 ya, walaupun sebenarnya timeline-nya cukup panjang. Yang paling penting itu mulai dari makanan dan minuman juga produk-produk sembelihan itu dimulai di tahun 2024, maka diharapkannya dengan ada sertifikat halal itu yang pertama adalah jaminan untuk konsumen. Jaminan untuk konsumen bahwa mereka berhak untuk mendapatkan produk apapun itu jenis produknya yang sudah wajib disertifikasi halal itu, bahwa itu adalah halal. Dan juga bisa menambah adanya bukan kompetisi ya, semacam opportunity lah untuk para pedagang dan pengusaha gitu untuk bisa bersaing di dunia bisnis. Oke. Begitu dengan adanya sertifikat halal itu sendiri. Benar, saya setuju. Karena memang saya dengar cerita nih, pengusaha, produsen setelah mereka mendapatkan atau memperoleh sertifikasi halal, justru mereka ada peningkatan dalam penjualan. Ya. Seperti itu. Itu termasuk manfaat dari mendapatkan sertifikasi halal tersebut ya, Mbak. Dan untuk alurnya, kalau orang-orang ataupun masyarakat ini hanya tahu
bahwa halal itu berkaitan dengan MUI atau Majelis Ulama Indonesia gitu. Tapi untuk proses dan alurnya saya percaya bahwa itu sangat panjang sekali. Seperti apa tuh? Oke, mungkin kalau kita kilas balik ya Mbak ya, sejarah adanya halal di Indonesia seperti itu. Kok bisa gitu? Makanan ini kenapa sih harus disertifikasi halal? Gimana ceritanya nih ya? Kemudian mungkin juga orang-orang sekarang memahami yang bertanggung jawab terhadap halal adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI seperti itu. Ini pada tahun sekitar 1980-an ya Mbak. Jadi di suatu kampus di salah satu universitas negeri di Indonesia ada dosen, dia dosen teknologi pangan. Dosen tersebut punya mahasiswa yang sedang penelitian seperti itu. Penelitian tentang makanan, ya. Nah, kemudian mahasiswa itu meneliti salah satu pedagang bakso ya di sekitar kampus. Kemudian diteliti di dalam laboratorium dan itu ternyata hasilnya positif mengandung DNA babi. Iya. Itu saat pertama kali. Dari saat itulah Indonesia itu gencar, wah ada suatu hal nih yang haram dan itu di sekitar kita seperti itu, di pedagang sekitar seperti itu. Dari situ Majelis Ulama Indonesia lah yang langsung turun tangan ya untuk menghadapi isu tersebut seperti itu, dan juga untuk membuat masyarakat Indonesia tenang seperti itu. Bagaimana menyikapinya? Akhirnya terbentuklah badan audit di bawah MUI. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita pahami adalah selama 30 tahun Majelis Ulama Indonesia itu bertanggung jawab terhadap halal yang ada di Indonesia. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Oke. Undang-undang itulah yang dibuat oleh pemerintah, di mana undang-undang itu mengatur bahwa halal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah seperti itu. Karena kalau kita ketahui ya, Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu ormas terbesar di Indonesia yang berada para ulama dan juga cendekiawan Muslim, tapi bukan pemerintah. Sedangkan sebelum undang-undang itu lahir, pemerintah itu merasa ini harusnya ini Indonesia ini negara Muslim nih seperti itu, negara Muslim terbesar. Masyarakat itu harus mendapatkan makanan yang halal. Tapi siapa yang harus menjamin ya? Namanya kita hidup bernegara adalah pemerintah. Dari situlah pemerintah membuat undang-undang tentang jaminan produk halal. Supaya masyarakat Indonesia itu terjamin untuk makanan halalnya, dan memang cita-cita dari undang-undang itu juga Indonesia bisa menjadi produsen halal. Akhirnya undang-undang itu di tahun 2014 dan harus diimplementasikan 5 tahun berikutnya dari 2014, yaitu di tahun 2019. Pemerintah itu membentuk badan di bawah Kementerian Agama. Di bawah Kementerian Agama itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH. Oke. BPJPH inilah yang saat ini bertugas ya untuk bertanggung jawab terhadap jaminan produk halal di Indonesia seperti itu. Hitungannya ini memang sedang masa transisi, masa adaptasi, di mana saat ini pemerintah yang bertanggung jawab. Kemudian kalau misalnya masyarakat bertanya, kemudian apa peran Majelis Ulama Indonesia seperti itu? Majelis Ulama Indonesia juga tetap berperan dalam proses jaminan produk halal ya, karena yang mengetahui tentang fatwa halal, kemudian kaidah fikih dan kaidah-kaidah syariah adalah tetap di MUI seperti itu. Jadi pemerintah inilah tapi yang bertanggung jawab, tapi yang menetapkan suatu produk itu halal atau haram itu tetap di Majelis Ulama Indonesia. Oke, menarik sekali ya, karena disebutkan tadi latar belakang dari sertifikasi halal dari undang-undangnya tadi nomor 33 tahun 2014, negara menjamin pasti depannya. Betul, negara menjamin. Oke, dan untuk sertifikasi halal sendiri itu sebenarnya punya manfaat seperti yang tadi saya bilang, akan meningkatkan penjualan dan omset dari si produsen lah. Dari kita, role dari TIC itu seperti apa sih Mbak? Okay. Mungkin dari Mbak Virus, oke. Jadi memang saat ini di bawah Surveyor Indonesia kita punya namanya Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia. Alhamdulillah kita sudah beroperasi kurang lebihnya 2 tahun lebih.
Dan peran kita di sini adalah mungkin testing, kan TIC itu kan testing, inspection, and certification. Saat ini sertifikat itu di-issue oleh BPJPH. Nah, siapa sih apa sih peran dari LPH itu sendiri atau lembaga pemeriksa halal itu sendiri? Peran kita adalah melakukan inspeksinya. Jadi kita melakukan inspeksi ke lapangan, kita melakukan pengecekan implementasi dari sistem yang dibuat oleh BPJPH, namanya sistem jaminan produk halal. Itu kita melakukan implementasi ke lapangan. Kalau misalnya ada temuan, maka kita akan meminta si pelaku usaha itu atau pelaku bisnis itu untuk memperbaikinya gitu. Setelah itu nanti kita akan melakukan pelaporan tersebut dan fatwa MUI akan keluar dari situ. Baru nanti BPJPH yang akan issue sertifikat. Jadi memang sudah punya tupoksi dan peran masing-masing. Kami sebagai lembaga pemeriksa halal melakukan inspeksi. Majelis Ulama Indonesia yang berisikan dengan ulama-ulama dan cendekiawan muslim akan mengeluarkan fatwa sesuai dengan syariat yang ada. Dan yang terakhir adalah BPJPH yang akan mengeluarkan sertifikat halal. Dan mungkin akan ada pertanyaan nih, jadi sebenarnya yang boleh kita gunakan tuh apa sih? Ketetapan halalkah atau sertifikat halal? Saat ini yang digunakan secara legal dan dapat didistribusikan, dapat ditempel di produk bersama dengan logo yang baru yang warna ungu itu adalah nomor sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dan juga yang bisa ditempel di mungkin di restorannya gitu ya. Itu dan di produknya itu adalah sertifikat halal BPJPH itu sendiri. Oke, jadi memang sangat panjang alurnya. Betul. Kayak kereta ya. Menarik sekali karena memang yang paling penting itu dari produk dari sertifikasi halal hasil akhirnya adalah dari BPJPH. Betul. Nomornya itu ya. Iya. Oke, jadi label produk halal tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya nomor tadi. Betul. Ya, oke. Jadi perannya surveyor ya perlu digarisbawahi, kita hanya melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk atau audit ya, mungkin kita bahasa tadi inspection, mungkin kita hanya sebagai lembaga yang melakukan audit seperti itu. Mengaudit saja. Oke. Gitu. Jadi kita tidak menerbitkan sertifikat. Apakah maaf saya potong, apakah kita sebagai perusahaan TIC ini menentukan itu salah atau benar gitu? Oke. Jadi kita ya sebagai auditor halal di sini yang berada di lembaga pemeriksa itu hanya berperan sebagai saksi mata seperti itu. Kita adalah sebagai saksi mata dari para ulama karena kita nantinya akan melaporkan hasil audit halal ke para ulama di Majelis Ulama Indonesia. Kita adalah sebagai saksi mata yang melihat secara benar terkait bahan yang digunakan, terkait proses dan juga produk akhir, dan kita hanya melaporkan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan kepada para ulama. Jadi dari kita sebagai auditor melaporkan ke fatwa dan tetap yang menetapkan lulus atau tidak, seperti itu halal atau haram itu tetap di Majelis Ulama Indonesia seperti itu. Jadi kita hanya kepanjangan tangan dari BPJPH dan juga Majelis Ulama Indonesia. Untuk pengalaman dan juga kesan-kesan yang ada di lapangan nih, bagaimana pendapat dan juga kesan-kesan Mbak-mbak ini selama bekerja di lapangan? Mulai dari Mbak Fairuz dulu mungkin. Oke, jadi kebetulan saya di sini sebagai auditor halal, background saya kebetulan farmasi. Jadi beberapa kali saya sudah melakukan audit untuk obat-obat tradisional, lebih ke arah obat tradisional sih, obat tradisional dan juga suplemen juga gitu ya. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah memang mulai dari pemilihan bahan. Jadi mungkin ini bisa menjadi masukan juga untuk para pelaku usaha yang mau masih bingung nih sebenarnya yang paling kritis dari sertifikasi halal itu yang paling susah itu apa sih? Yang penting adalah pemilihan bahan dan prosesnya itu sendiri. Jadi dipastikan pemilihan bahan itu sudah sesuai karena terkadang nih udah dibikin semua dokumennya udah lengkap gitu. Ternyata saat kita verifikasi kembali, ternyata masih ada yang belum bisa diterima. Dan itu tidak hanya berlaku kepada pelaku usaha yang ada di Indonesia, namun juga pelaku usaha yang ada di luar. Jadi itu adalah salah satu bottleneck gitu. Bottlenecknya adalah ketika mereka mau masuk Indonesia, mereka masih awam sama proses sertifikasi halal yang ada di Indonesia dan akhirnya kami juga berusaha untuk menginfokan bahwa yang terpenting adalah mulai dari
pemilihan bahan dan proses dari fasilitas yang digunakan gitu. Jadi selama pemilihan bahannya sudah sesuai, fasilitasnya juga sudah disesuaikan, insya Allah untuk proses verifikasi dan pengecekan implementasi di lapangan juga insya Allah akan bukan lebih gampang ya bisa dibilang lebih gampang sih gitu. Iya, benar-benar. Berarti semuanya mencakup dari proses awal produksi, pemilihan bahan sampai distribusi sampai produk tersebut jadi. Betul. Oke, kalau dari Mbak Ula nih seperti apa kesan-kesannya? Kalau bicara kesan ya selama hampir 3 tahun ya di lembaga pemeriksa halal, kita ada 2 nih. Yang pertama, kalau kita melakukan inspeksi ataupun pemeriksaan ke klien yang skalanya UMK ya, UMK, kita bicara UMK, dimana UMK ini juga saat ini sedang berjuang untuk bertumbuh seperti itu ya. Berjuang untuk bertumbuh, mereka pun juga berpartisipasi dalam proses sertifikasi halal. Nah, di situ adalah kesan-kesannya tuh sangat challenging ya kalau kita berhadapan dengan UMK seperti itu. Iya. Dimana kita harus membimbing, mendampingi seperti itu, memberikan pemahaman yang mudah. Jadi kalau kita bicara audit ya, mungkin kalau Survei Indonesia bicara audit itu sangat kompleks ya, karena kita biasa diaudit oleh kan ISO seperti itu. Tapi kalau kita bicara audit dengan UMK itu suatu hal yang menyeramkan untuk mereka seperti itu. Jadi mereka hanya taunya survei, ya udah survei, ini ada survei halal seperti itu. Ya udah lihat lokasi seperti itu. Jadi kalau kita bicara UMK itu sangat challenging ya kesan-kesannya. Ada yang UMK-nya sangat bersemangat gitu ya, karena memang mereka merintis usahanya itu dengan sungguh-sungguh, mereka punya cita-cita untuk usaha, saya harus punya sertifikat halal, saya harus punya sertifikat SNI, saya harus punya sertifikat PRT dan lain-lain seperti itu. Ada juga UMK yang tadi misalnya mereka terkendala terkait bahan, salah satu bahan ya yang mereka gunakan. Terutama misalnya bahan daging ya, karena bahan daging adalah hasil sembelihan, kemudian hasil sembelihan juga harus halal, wajib. Nah, mereka masih sulit untuk mendapatkan daging yang sudah bersertifikat halal, karena Indonesia ini sebetulnya akan lebih baik apabila kita mensertifikasi dari hulunya, yaitu RPH atau RPA. Nah, dari situ nanti akan memudahkan para UMK gitu. Jadi kalau UMK sertifikasi halal, saya produknya daging atau misalnya rendang ya seperti itu. Aduh, saya susah nih gitu dapat daging yang udah halal, saya harus cari kemana? Sedangkan harus beli di supermarket mahal, di pasar belum halal seperti itu. Jadi kalau UMK challenging sekali gitu. Tapi kalau kita audit ke perusahaan besar ya, ke perusahaan besar di mana sekarang itu juga teknologi berkembang ya. Teknologi berkembang, kita juga harus berusaha memahami produk yang dihasilkan, raw material yang digunakan dari luar negeri, barang-barang impor, bahan-bahan impor seperti itu. Kita harus memahami betul raw material yang digunakan, sehingga kalau kesannya ketika kita mengaudit perusahaan besar skala nasional ataupun multinasional, produk makanan ataupun produk kosmetik dan lainnya, itu mungkin lebih ke never ending learning process seperti itu. Jadi kalau kita sebagai auditor halal seperti itu, buku kita mungkin ada buku saku kita punya pedoman, tapi kadang buku aja nggak cukup gitu. Kita harus belajar dari banyak hal, banyak sisi, harus berguru sana sini seperti itu untuk tahu ini bahan apa gitu. Kadang kita bingung nih, aduh ini ke perusahaan besarnya, karena sekarang produk itu betul-betul kalau kita baca komposisi komposisi di balik makanan, mungkin orang nggak tahu ya, misalnya lecitin gitu ya. Kita bicara gelatin sama lecitin aja itu udah hal yang berbeda. Seperti itu ya. Gelatin dari hewani, lecitin dari nabati seperti itu. Nah, itu juga perlu ditelusuri. Dan auditor tuh harus selalu belajar dan harus selalu punya kemauan ya untuk belajar dan mencari tahu seperti itu. Kalau kita audit ke perusahaan besar, secara sistem mereka udah paham. Mereka udah biasa juga ya audit ISO seperti itu. Tapi raw material yang mereka gunakan ini yang cukup berkesan ya, maksudnya oh ternyata ada ya bahan ini, cuma dia produksi roti tapi bahannya sangat kompleks seperti itu. Oke. Contohnya seperti apa nih kalau boleh tahu?
banyak, misalnya pengawet, stabilizer, emulsifier, seperti itu. Itu adalah hal-hal yang perlu terus kita pelajarin. Jangan sampai kita sebagai auditor kita salah seperti itu dalam melakukan audit, dan jangan sampai juga gitu ya nanti karena kita yang harus bertanggung jawab terhadap produk itu di dunia bahkan di akhirat kayak gitu. Mungkin bisa memberikan informasi mengenai tahap dan juga alur untuk bisa memperoleh dari sertifikasi halal tersebut. Kira-kira apa saja, Mbak? Oke, baik. Jadi memang yang pertama harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa BPJPH tuh punya si halal. Jadi si halal ini adalah semacam website di mana itu juga merupakan sistem mungkin ya. Itu di dalamnya tuh nanti pelaku bisnis itu bisa melakukan uploading documents, terus bisa melakukan enrollment juga di situ ya, mendaftarkan diri, registrasi. Nah, ada beberapa hal yang harus dipenuhi juga dokumen-dokumennya. Ada 7 dokumen yang harus dipenuhi, mulai dari surat permohonan, formulir pendaftaran, matriks produk dan bahan, lalu juga nanti ada manual sistem jaminan produk halalnya itu sendiri. Dan dibutuhkan juga aspek legal yang memang masih bisa digunakan. Saat ini yang digunakan adalah nomor induk berusaha beresiko, berbasis risiko, dan yang terakhir adalah yang paling penting memiliki penyelia halal. Nah, disinilah mungkin tantangannya ya dalam memenuhi semua dokumen itu. Nah, setelah pelaku bisnis itu memenuhi seluruh dokumen yang dibutuhkan, maka itu bisa langsung diregistrasikan melalui si halal. Nah, nanti setelah itu BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen secara administratif terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dari segi BPJPH, maka akan dikembalikan ke pelaku bisnisnya. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah diterima nih sama BPJPH, pelaku bisnis bisa memilih lembaga pemeriksa halal yang ingin digunakan servisnya. Misalnya menggunakan LPH PT Surveyor Indonesia. Setelah nanti pelaku bisnis itu klik dan memang mengajukan permohonan tersebut, maka BPJPH akan menunjuk LPH PT Surveyor Indonesia untuk bisa dapat melakukan audit. Nah, kami saat ini satu pintu dalam sistem tersebut. Jadi melalui si halal tersebut kami berada di baliknya. Jadi seperti tembok, pelaku bisnis meregistrasikan diri, nanti tembus tuh temboknya ke kami. Kami bisa menarik atau melihat data yang dikirimkan oleh pelaku bisnis dengan catatan pelaku bisnis sudah memohon BPJPH untuk bisa menjadikan kami sebagai lembaga pemeriksa halal. Itu yang paling penting. Jadi don't worry, insya Allah dokumen akan tetap bisa dipertanggungjawabkan lah gitu untuk keamanannya. Nah, setelah itu nanti mungkin ada pembayaran di situ dilakukan, invoice terbit dan yang lainnya, akan dikeluarkanlah surat tanda terima dokumen. Itu juga sangat penting karena ketika nanti nomor itu keluar, maka kami sebagai lembaga pemeriksa halal dapat melakukan audit. Nah, audit dilakukan, biasanya kan ada temuan entah itu major atau minor, nanti akan dilakukan perbaikan oleh si pelaku bisnis itu agar akhirnya kami bisa melakukan pelaporan. Itu semua dilakukan oleh, kami akan terus berkoordinasi oleh pelaku bisnis dan itu dilakukan oleh LPH PT Surveyor Indonesia sebagai inspekturnya lah ya. Kita melakukan inspeksi, kita melakukan audit. Setelah itu nanti siapa yang akan melakukan pelaporan? Kami yang akan melakukan pelaporan. Kami akan membuat laporan dan kami akan melaporkan laporan kami itu ke Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Di sini mungkin akan ada pertanyaan dari pelaku usaha atau pelaku bisnis. Waduh, nanti saya harus ikut dong berarti ngadep Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oh tidak, itu akan dilakukan secara internal. Jadi kami yang akan berusaha nih untuk meyakinkan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan itu dengan baik dan apa yang kami dapatkan di lapangan itu bisa dipertanggungjawabkan begitu. Setelah itu nanti Majelis Ulama Indonesia akan mengeluarkan fatwa bahwa produk ini atau jasa ini sudah halal. Setelah itu nanti kami akan melakukan tembusan ke BPJPH. Jadi laporan itu akan kami tembuskan ke BPJPH dan setelah itu nanti akan BPJPH akan melihat nih, laporan sudah keluar, fatwa sudah keluar, berarti sertifikat halal sudah bisa dikeluarkan. Dan itu nanti bisa langsung didapat oleh pelaku bisnisnya melalui si halal itu. Jadi semua tuh satu pintu. Jadi nggak ada lagi tuh pelaku bisnis gitu ya harus ke sini, enggak. Cukup satu pintu aja melalui si halal dan itu semoga itu bisa menjadi
bisa memudahkan pelaku bisnis dan juga sebagai ajang pemerintah nih untuk bisa mempermudah sertifikasi halal itu sendiri. Wow, sangat panjang sekali ya prosesnya. Tapi di sini saya sangat mengambil benang merahnya tadi. Kalau kita semuanya satu pintu atau satu sistem lah, semuanya satu pusat. Jadi masyarakat jika ingin mengambil jasa kita, mereka bisa menggunakan si halal tersebut ya. Oke, terima kasih Mbak Fairuz. Sama-sama. Oke. Untuk Mbak Baulan, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Oke, mungkin lebih ke kita itu sudah 2 tahun ya, 2 tahun sebagai lembaga pemeriksa halal. Untuk dari segi pengalaman ya, kita sudah melakukan beberapa kali pemeriksaan kehalalan, baik itu UMK, skala usaha menengah ataupun besar seperti itu. Dalam skop makanan, minuman, kemudian juga kosmetik, obat-obatan, obat tradisional seperti itu. Kemudian juga pembersih nih, sabun-sabun, rumah potong hewan, rumah potong ayam, kemudian juga packaging. Sekarang produsen packaging juga sudah mulai sudah mulai aware terhadap sertifikasi halal. Gitu. Jadi bukan cuma makanan saja ya. Betul. Jadi skupnya itu luas. Nah, kemudian juga kita juga harus bertumbuh gitu ya, LPH Better Servant Indonesia ke skop yang lebih luas lagi, yaitu skop internasional seperti itu. Nah, mungkin dari Mbak Fian yang menjelaskan dari skop internasional. Ini banget menarik banget, soalnya memang alhamdulillah kemarin per tanggal 15 Maret 2023 tuh kita sudah di appointed by BPJPH gitu sebagai LPH utama, Halal Inspection Agency utama, di mana skop kita seperti yang tadi Mbak Wulan sudah sampaikan itu udah lebih kompleks, jadi sudah lebih komplit. Dan untuk region yang bisa kita lakukan audit itu tidak hanya di dalam negeri namun juga secara internasional. Jadi dan ini bisa menjadi opportunity juga buat para importir gitu ya, yang mungkin masih bingung nih, aduh ini kalau harus, ini udah mandatory nih 2024 misalnya, atau udah mulai mandatory di tahun segitu juga, dan kedepannya timelinenya ini kita harus kemana dan harus seperti apa. Nah itu bisa banget mungkin bertanya-tanya gitu ke lembaga pemeriksa halal kami, karena kami sangat-sangat terbuka nih dengan semua pertanyaan yang mungkin bisa kami tampung. Dan seperti yang tadi Mbak Ulan sudah sampaikan juga, never ending learning. Jadi dari banyaknya orang yang datang ke kami, itu kami juga pasti akan mendapatkan mungkin cerita-cerita baru, pertanyaan-pertanyaan baru yang kami pasti akan berusaha untuk menjawab hal tersebut. Dan terkait di samping dari internasional juga, kami juga seperti Mbak Ulan sudah sampaikan, kami juga sudah melalui banyak proyek, dan untuk bisa making sure bahwa UMKM tuh bisa bertumbuh kok gitu dengan adanya halal gitu. Dan jangan takut, karena pemerintah itu sangat-sangat jor-joran juga nih dari segi fasilitasi, sertifikasi halal gratis, lalu dari instansi-instansi lembaga mungkin pemerintah pusat dan instansi lembaga pemerintah yang lainnya, dan juga teman-teman BUMN itu juga sering banget bikin fasilitasi untuk entah itu mitra binaan maupun UMKM yang memang berada di bawah mereka. Dan juga mungkin tidak hanya dari segi UMKM yang mungkin dalam bentuk retail, tapi mungkin dalam yang mungkin punya kantin dan yang lainnya, itu bisa banget. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan sertifikasi halal lokal maupun luar negeri gitu. Oke. Sangat luas ya, sampai ke luar negeri loh. Keren sekali. Berarti sudah banyak sekali tantangan dan juga kesan-kesan yang sudah mbak-mbak ini lewati di lapangan ya. Oke. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Oke, mungkin terakhir aja kali ya. Oke, Mbak, silakan. Oke, mungkin kalau dari kita ya, kita sama-sama ya mendukung program pemerintah seperti itu, program Demi Indonesia juga ya, jadi produsen halal dunia. Jadi PT Survei Indonesia selalu akan berusaha ya untuk memberikan layanan terbaik, siap full support juga bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan proses sertifikasi halal, baik Bapak Ibu UMK ataupun perusahaan menengah, besar ataupun luar negeri, para importir juga kami insya Allah siap sedia ya. Seperti itu. Kami memiliki auditor-auditor yang kompeten, insya Allah, yang selalu mau belajar seperti itu, dan juga selalu menunaikan tanggung jawabnya nih sampai akhir seperti itu. Ya. Oke, keren banget.
Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Fairuz dan juga Mbak Ulan atas kedatangannya pada siang hari ini, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan knowledge yang luar biasa tentang sertifikasi halal. Semoga next time kita bisa berbincang lagi. Oke, itu saja untuk episode kali ini tentang sertifikasi halal. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you. Makasih. Terima kasih sudah di-invite. Bye-bye. Nah, itu bagaimana alurnya? Prosesnya apa saja yang akan dilakukan? Ke V aja, Mbak. Akan memandu acara periode episode periode apa? Kita tahu sendiri, masih blocking nggak, Mas? Blocking nggak? Nggak ya? Okay. Itu saja untuk periode hari ini. Oh, periode lagi. Kenapa sih Vera saya nonton drama ya?